تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang patut kita syukuri yaitu nikmat umur. Karena kita masih ada umur, sehingga kita masih bisa beribadah, bisa datang ke masjid, sholat berjamaah, duduk di majelis ilmu. Kalau umur sudah tidak ada, maka tidak ada lagi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mumpung masih ada umur, mari kita gunakan sisa umur ini untuk banyak beramal salih, berbuat baik, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu amal salih yang sangat besar pahalanya yaitu membaca, memahami dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Rasulullah bersabda, siapa yang membaca Al-Qur'an satu huruf saja Allah beri pahala 10, 2 huruf 20, 3 huruf 30 pahala. Kalaulah kita membaca Al-Quran sampai khatam, Bapak Ibu, berapa pahala yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu, khususnya untuk saya pribadi, jangan sampai dalam sehari semalam kita tidak baca Quran sama sekali. Bacalah Al-Quran, luangkan waktu untuk membaca Quran, walaupun satu hari hanya 1 ayat. Yasin, sadaqallah. Nah, atau 1 hari 1 halaman, ya, luangkan waktu pokoknya untuk membuka dan membaca Al-Qur'anul Karim. Maka semoga kita istiqomah membaca, memahami dan mengamalkan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam hari ini kita lanjut tafsir surah Al-Baqarah. Pekan kemarin
Kita berhenti di ayat berapa Bapak Ibu? 93. Baik. Malam hari ini kita akan membaca dan memahami 94 sampai 96 ya. Kita akan baca dan kita tadabbur ayat 94 sampai ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت aydihim. Walai nun mati bertemu ya, bacaan apa? Iklab, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ditahan minimal 1 alif. Walai yatamannauhu, jangan dibaca begini. Walai yatamannauhu abada. Idghamnya dapat tapi gunnahnya tidak dapat. Dua-duanya harus dapat, idghamnya dapat, gunnahnya juga dapat. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Huruf dhad jangan dibaca suara tertahan ya. Jangan dibaca begini, bidzalimin, keliru. Suara tertahan itu hanya ada 8 huruf. Huruf qalqalah, baju di toko tambah 3, kata a, kaf ta hamzah atau alif ya. Kaf ta hamzah sama tambah baju di toko. Nah, 8 huruf itu kalau mati maka suaranya tertahan. Selain 8 itu Bapak Ibu, suaranya jangan ditahan. Termasuk juga huruf dhad. Ada sebagian orang bacanya begini, bidzalimin. Harusnya suara itu tidak ditahan. Begini. Wallahu alimum bizzalimin. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi an yu'ammar. Bimuzahzihihi, jangan dibaca bimuzahzihihi, keliru. Kalau begitu hak semua. Yang ini ha dan ha. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi an yu'ammar. Wallahu basirum bima ya'malun. Ya. Pada ayat-ayat sebelumnya kita pelajari pekan kemarin itu tentang orang Yahudi yang mengklaim dirinya beriman kepada kitab Taurat dan mereka tidak mau beriman kepada kitab Al-Quran. Bahkan ketika mereka diajak untuk beriman kepada kitab Al-Quran,
Jawaban mereka, qalu nu'minu bima unzila alaina. Kami hanya beriman dengan yang diturunkan kepada kami, yaitu kitab Taurat. Padahal kitab Taurat dan kitab Al-Quran sama-sama diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan datangnya kitab Al-Quran tidak menentang kitab Taurat, justru membenarkan berita-berita di dalam kitab Taurat. Nah, seharusnya Yahudi itu beriman juga kepada Al-Quran. Kemudian Allah membantah pernyataan Yahudi yang menyatakan bahwa mereka beriman kepada Taurat. Bantahan pertama, Allah berkata, "Falima taqtuluna anbiya Allah?" Kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah? Kalau kalian mengaku beriman kepada Taurat, kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah? Di antara nabi Allah yang dibunuh oleh Bani Israel siapa? Nabi siapa? Nabi Yahya. Kemudian yang kedua, bantahan yang kedua, mereka menyembah patung anak sapi di ayat 92. Di dalam Taurat tidak disebut perintah untuk menyembah patung anak sapi. Nah, tapi mereka orang Yahudi menyembah patung anak sapi. Nah, padahal mereka mengaku iman kepada Taurat, tapi mereka menyembah patung anak sapi. Kemudian yang ketiga, mereka mengingkari perjanjian dengan Allah, yaitu ketika diangkat Bukit Tursina dan mereka diberikan dua pilihan. Pertama, beriman kepada Taurat dan mengikuti aturan dalam Taurat. Yang kedua, kalau tidak beriman, maka gunung itu akan dijatuhkan kepada mereka. Mereka memilih untuk beriman kepada Taurat. Bahkan mereka berjanji akan taat terhadap aturan yang ada di dalam kitab Taurat. Tak lama setelah itu mereka mengingkari perjanjiannya. Nah, jadi ini bantahan-bantahan kepada Bani Israel yang mengaku bahwa mereka itu beriman kepada Taurat. Kemudian di ayat 94, pengakuan mereka yang lain, yaitu mereka mengaku atau mengklaim bahwa hanya mereka yang berhak untuk masuk surga. Selain mereka tidak berhak untuk masuk surga, termasuk umat Islam, umat Nasrani. Pokoknya selain Yahudi tidak berhak masuk surga. Itu pernyataan mereka. Nah, sebagaimana firman Allah, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallah." Katakanlah wahai Muhammad, jika negeri akhirat yang dimaksud adalah surga, lakum untuk kalian, indallah yang ada di sisi Allah, khalisatan khusus, min dunin nas selain orang lain. Jadi ayat ini berbicara tentang pernyataan orang Yahudi yang menyatakan bahwa surga hanya milik mereka. Qul, katakanlah, apabila panjenengan baca kalimat qul dalam Al-Quran, itu maknanya perintah untuk menyampaikan. Dan yang disuruh untuk menyampaikan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak hanya diperintahkan untuk menyampaikan, Bapak Ibu, tapi materi yang ingin disampaikan itu juga dibimbing oleh Allah. Ketika ada orang kafir datang ke Rasulullah, "Wahai Muhammad, coba dong sebutkan ciri-ciri Tuhanmu kepada kami. Kami kan punya Tuhan nih terbuat dari batu. Ada Tuhan kami terbuat dari emas." Nah, datang orang kafir itu kepada Nabi Muhammad meminta untuk disebutkan ciri-ciri Tuhannya Nabi Muhammad. Lalu saat itu Allah turunkan surah Al-Ikhlas. "Qul huwallahu ahad." Qul, sampaikan kepada mereka wahai Muhammad, huwallahu ahad, dia Allah yang Maha Esa. Jadi kalimat qul tujuannya adalah sebagai perintah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan. Dan apa yang akan beliau sampaikan itu juga dibimbing oleh Allah, Bapak Ibu. Beda dengan manusia biasa. Manusia biasa itu walaupun yang disampaikan dia itu adalah dari Quran maupun dari hadis, tapi bisa saja cara menyampaikannya dan cara memahaminya
terpengaruh oleh hawa nafsu, itu bisa saja. Ngoten. Tapi para nabi dan para rasul semua yang disampaikan itu atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. In kanat lakumud darul akhiratu, jika ad-darul akhirah, rumah akhirat, kalau di terjemahan maknanya apa? Ada yang bawa terjemahan? Negeri akhirat. Baik. Makna aslinya dar itu rumah, ya. Jika lakum, milik kalian, ad-darul akhirah, rumah akhirat. Apabila disebut rumah akhirat atau negeri akhirat, yang dimaksud adalah surga. Pokoknya kalau panjenengan baca ayat Quran, ketemu kalimat darul akhirah, itu yang dimaksud adalah surga. Sedangkan yang dimaksud kalian dalam ayat ini adalah Yahudi. Jadi Yahudi kan mengklaim bahwa surga itu milik mereka. Selain mereka tidak berhak untuk masuk surga. Surga dalam ayat ini digambarkan oleh Allah dengan kalimat dar. Darul akhirah. Dar makna aslinya adalah rumah. Karena memang rumah aslinya manusia itu adalah surga. Ayah kita Nabi Adam alaihissalam asalnya dari mana? Surga, dikeluarkan oleh Allah dan dikembalikan ke surga. Makanya kita ini sebagai keturunannya harus kembali ke surga. Jadi rumah asli manusia itu adalah darul akhirah, rumah akhirat. Di dunia ini kita hanya singgah. Makanya Nabi mengibaratkan manusia di dunia ini seperti musafir. Musafir itu sejauh apapun perjalanan yang dia tempuh, pasti dia akan pulang ke rumahnya. Selama apapun perjalanan kita di dunia ini, pasti kita akan pulang ke rumah kita, yaitu negeri akhirat. Apalagi yang sudah berusia 60 tahun. Usia 60 tahun itu sebentar lagi ya pulang. Bukan saya yang berkata begini, Nabi SAW yang bersabda. Kata Nabi, mu'tarakul manaya minas sittin ilas sab'in. Pertarungan mati itu dimulai umur 60 sampai umur 70. Itu bertarung dengan kematian itu. Ada seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Suatu waktu beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang sudah tua. Beliau bertanya, berapa umur Anda? Orang tua itu menjawab 60 tahun. Kata Fudail bin Iyad, Anda sudah melakukan perjalanan menuju Allah selama 60 tahun. Dan sebentar lagi Anda akan sampai. Jadi yang umur 60 tahun bentar lagi sampai insya Allah. Tapi yang umur 40 tahun belum tentu. Belum tentu, masih lama. Ya. Cuman secara umum memang Nabi menyebutkan usia 60 tahun itu usia inabah. Inabah itu harus siap-siap dia untuk kembali kepada Allah. Pikirannya harus lebih fokus kepada akhirat dibandingkan dunia. Dan harus lebih banyak mengeluarkan dibandingkan menahan harta. Lebih lapang hatinya untuk memaafkan dibandingkan bencinya. Itu usia 60 tahun. Bukan berarti di usia di bawah 60 tahun panjenengan harus bebas boten. Tetap seperti itu, tapi usia 60 tahun ke atas harus lebih. Karena Nabi menyebut usia 60 tahun itu usia inabah, di mana seorang hamba harus siap-siap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah rahimakumullah, dunia ini bukan rumah kita. Pada hakikatnya rumah kita adalah akhirat. Di dunia kita hanya singgah saja. Ada yang singgah 20 tahun, ada yang singgah 40 tahun. Ustaz Azhar Reza rahimahullah taala, semoga Allah ampunkan dosa beliau, Allah terima amal beliau. Beliau singgah di dunia ini 40 tahun. Nah, kita tidak tahu ini singgah berapa tahun lagi kita di dunia ini. Yang jelas kita akan pulang. Jadi yang harus diingat itu kita akan pulang itu Bapak Ibu. Dan ingat mati itu bukan keburukan.
justru dengan kita ingat mati, kita akan mencintai kehidupan. Ngoten. Dan kita akan menghargai waktu yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Ngoten. Jadi karena dunia ini bukan tempat tinggal, bukan rumah kita yang sebenarnya, rumah kita adalah akhirat, yaitu surga, maka dalam ayat ini Allah sebut surga dengan kalimat ad-darul akhirah, rumah yang terakhir, yaitu surga. Katakanlah kepada orang Yahudi itu, apabila surga milik kalian, indallah, surga yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan surga milik mereka, bukan surga milik kakek moyang mereka, tapi surga itu milik Allah Subhanahu wa taala. Khalisatan khusus min dunin nas, selain manusia. Maksudnya begini, kalau memang surga yang ada di sisi Allah itu khusus untuk kalian wahai Yahudi, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk umat Islam, bukan untuk umat Nasrani, hanya khusus untuk kalian. Ini penyakit Bapak Ibu. Penyakit apa ini? Merasa diri paling benar, merasa diri paling suci, merasa diri paling berada di jalan yang benar. Ini penyakit. Ada kelompok seperti itu sekarang. Jadi ada satu kelompok merasa dirinya paling benar, di luar dirinya salah semua. Di luar kelompok mereka salah semua. Itu penyakit. Itu penyakit ya orang Yahudi yang masih ada sampai sekarang. Ketika orang Yahudi menyatakan bahwa surga itu hanya milik mereka, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk membantah. Kata Allah, katakan kepada mereka Muhammad, fatamannawul mauta. Kalau memang surga itu milik kalian, coba kalian berharap untuk segera mati. Coba kalian berharap, berangan-angan atau berkeinginan untuk segera mati. Kan kalau kalian mati kan pasti masuk surga, kata Nabi. Nah, coba kalian berharap segera mati. Di dunia ini kalian masih dituntut untuk beramal. Di dunia kalian masih dituntut untuk taat kepada Allah. Di akhirat kalian tidak dituntut beramal. Nah, kalau memang surga itu milik kalian, nah, silakan kalian berharap kepada Allah untuk segera mati. Nah, sama dengan seperti ini, saya analogikan. Ada seorang anak, dia berkata, saya bisa masuk universitas itu, yang favorit itu. Kalau di Malang favorit apa? UB lah ya. Saya bisa masuk UB, kapanpun saya bisa masuk. Tapi sekolah tidak sekolah dia, jarang masuk sekolah, nilainya jelek. Itu cara membantahnya gampang. Silakan kamu masuk kalau kamu memang bisa masuk ke UB itu. Nah, kalau ada orang mendakwah bahwa dia ahli surga, saya ini ahli surga, gampang cara membantahnya. Kalau kamu memang ahli surga, coba kamu minta kepada Allah untuk dimatikan sekarang. Nah, supaya kamu cepat masuk surga, tidak lama-lama di dunia. In kuntum sadikin, jika memang kalian benar bahwa kalian adalah ahli surga. Kemudian ayat 95. Walay yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Walay yatamannawhu abadan. Dan sampai kapanpun mereka, yakni orang-orang Yahudi, tidak akan berharap untuk mati. Kenapa mereka tidak berharap mati? Kenapa mereka tidak ingin mati? Ya karena mereka takut mati. Nah, kenapa mereka takut mati? Di ayat berikutnya, bima qaddamat aydihim, sebab mereka banyak dosa. Jadi alasan Yahudi itu takut mati karena apa? Karena mereka tahu, mereka sadar mereka banyak dosa kepada Allah. Mereka membunuh Nabi, mereka tak beriman kepada Quran, mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi salah satu sebab orang takut mati itu karena apa? Banyak dosa. Kemudian yang kedua, orang takut mati itu salah satu sebabnya adalah karena berat meninggalkan harta dunianya. Tapi yang paling banyak sebab orang takut mati itu karena merasa dirinya masih banyak dosa. Nah, beda dengan
dengan para sahabat, dengan sahabat-sahabat Nabi, Bapak Ibu. Mereka itu kalau sudah disebut mati dan nantinya akan masuk surga, langsung mereka bergegas bagaimana mereka bisa mati di peperangan, kemudian wafat masuk surga. Ada seorang sahabat namanya Julaibib. Julaibib ini seorang sahabat, dia budak, wajahnya tidak tampan, miskin, tidak punya kedudukan. Tidak ada para ayah atau para orang tua yang ingin menikahkan anaknya dengan dia. Nah, suatu waktu Julaibib dijodohkan oleh Rasulullah dengan seorang wanita. Wanita cantik. Wanita itu mau karena yang menjodohkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernikahan belum dapat satu malam, habis akad nikah itu ada panggilan untuk jihad, berangkat jihad. Istrinya ditinggal. Padahal masih pengantin baru, istrinya ditinggal. Wafat di peperangan, dirangkul oleh Rasulullah dan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Julaibib berangkat dan rela meninggalkan istrinya? Karena ada yang di pikiran dia apa? Surga. Jadi sahabat tuh kalau sudah bicara surga, ingat surga, dunia ini tidak ada apa-apanya. Makanya sahabat tuh kalau disebut mati tidak nangis. Sahabat tuh kalau disebut mati justru tersenyum mereka. Beda dengan kita. Kita ini kalau disebut mati bawaannya mau nangis kan? Karena apa? Kita merasa amal kurang, kemudian banyak dosa. Seperti putri Nabi yang bernama Fatimah. Ketika turun surah An-Nasr, Bapak Ibu, An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Nabi menyampaikan surah ini kepada Fatimah. Kemudian Nabi berkata kepada Fatimah, "Wahai putriku, tahukah kamu bahwa turunnya surah ini tanda ajal saya sudah dekat?" Fatimah saat itu menangis. Dia menangis karena sebentar lagi akan berpisah dengan ayah yang sangat mulia, yang sangat baik. Tapi kemudian setelah Nabi membisikkan, kan Fatimah menangis tuh. Ketika Fatimah menangis, Nabi membisikkan. Kata Nabi, "Wahai Fatimah, jangan kau menangis. Karena di antara keluargaku yang pertama menyusul aku adalah kamu." Langsung saat itu Fatimah tersenyum. Kenapa senyum? Karena yang ada di benaknya itu mati kemudian cepat masuk surga. Nah, coba kalau kita yang begitu. Misalnya panjenengan ditinggal wafat oleh istrinya sebelum meninggal. Istrinya sebelum meninggal nih berkata, "Mas, nanti yang paling awal menyusul saya adalah kamu." Menangis atau senyum? Senyum palingan ya. Senyum bukan karena matinya. Hah? Coba luar biasa kan cara sahabat berpikir itu ya. Jadi mereka disebut mati itu tidak takut mereka. Justru kematian itu sebuah kebahagiaan bagi mereka. Karena orang meninggal itu sebenarnya Bapak Ibu, dia keluar dari penjara. Dalam riwayat Imam Muslim, dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin, bagi orang beriman. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Penjara di dunia bagi orang beriman itu karena orang beriman di dunia tidak bebas sebagaimana orang di dalam penjara. Dia mau tidur nyenyak tidak bisa. Karena apa? Mau tidur 24 jam itu tidak bisa dia. Karena dia harus sholat. Dia mau kerja fokus begitu tidak bisa. Karena dia harus melaksanakan kewajibannya untuk sholat, beribadah kepada Allah. Makanya Nabi sebut dunia ini sebagai penjara bagi orang beriman. Kalau panjenengan masuk penjara, pengen lama-lama apa pengen cepat keluar dari penjara? Pengen cepat keluar. Ini contoh ya, misal-misal. Kalau panjenengan ditakdirkan oleh Allah masuk penjara, nah panjenengan pengen cepat keluar dari penjara itu, atau pengen lama-lama di dalam penjara? Kok
Cepat lama, cepat lama. Hah? Pengen cepat ya? Pengen cepat. Nah. Kalau pengen cepat, fatamannawul mauta. Segera minta mati kepada Allah. Dan orang yang masih di dalam penjara itu tidak boleh menangis histeris dengan orang yang sudah keluar dari penjara. Tidak boleh, tidak pantas kalau kita menangis histeris kepada orang yang sudah keluar dari penjara. Maka jemaah rahimakumullah, jadi kenapa orang itu tidak ingin mati atau dia takut mati? Salah satu sebabnya adalah bima qaddamat aydihim, karena dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka. Yahudi mengklaim dirinya ahli surga, tapi ketika mereka ditantang oleh Al-Quran untuk berharap segera mati, mereka tidak mau, karena mereka tahu banyak dosa. Mereka bunuh Nabi, mereka tidak beriman kepada Quran, mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi salah satu sebab orang tidak ingin mati atau takut mati itu karena merasa dirinya banyak dosa. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui bidzalimin, dengan perbuatan orang-orang zalim. Jadi seluruh perbuatan manusia termasuk perbuatan orang-orang zalim itu Allah Maha mengetahui. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Wala tajidannahum, dan sungguh engkau akan mendapati mereka, yakni orang-orang Yahudi, ahrasan nas, orang yang paling tamak atau paling tamaknya manusia. Ahrasa berasal dari kata haris, haraso. Isim fa'ilnya haris. Kalau pakai hak panjang kemudian ujungnya sin, haris, itu maknanya penjaga. Haris. Kalau panjenengan punya anak laki-laki ingin diberi nama Haris, pakai yang hak dan ujungnya sin, haris. Nah, sedangkan yang haris pakai shad maknanya tamak. Maknanya tamak. Tamak itu sifat baik atau buruk? Sebenarnya tamak itu bisa saja baik, tergantung tamak kepada apa dia. Karena begini Bapak Ibu, salah satu sifat Nabi Muhammad yang disebut oleh Allah dalam Quran itu adalah sifat haris, sifat tamak. Panjenengan boleh baca surah At-Taubah ayat 128. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang rasul min anfusikum, yang berasal dari diri kalian, maksudnya sama-sama manusia. Azizun alaihi ma'anittum, merasa sangat berat hati jika kalian terkena musibah. Harisun alaikum, tamak atas kalian. Yang dimaksud tamak di situ adalah Nabi itu sangat ingin umatnya banyak yang masuk Islam. Jadi tamaknya urusan akhirat. Karena Nabi tamak dalam urusan akhirat dan beliau sangat amat ingin umatnya banyak masuk Islam, maka Nabi itu berjuang sungguh-sungguh dalam berdakwah. Lailan wa naharan, siang dan malam beliau dakwah. Jadi orang itu kalau tamak dalam urusan akhirat, terkadang dia menyiksa dirinya untuk mendapatkan itu, Bapak Ibu. Contoh ya, seperti Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi itu menangis sampai buta matanya. Ustadz, apakah itu tidak berlebih-lebihan? Tidak. Karena banyak orang yang menyiksa diri sebab mencari urusan dunia. Ada yang kena jantung karena mikiri dunianya. Ada yang kena mah karena mikiri harta dunianya. Ada yang sampai kena stroke ya, karena terlalu diporsir untuk urusan dunianya. Nah, sedangkan sahabat Nabi dan Rasul, para ulama,
mereka menyiksa diri untuk mencari apa? Akhirat. Imam Tirmizi menangis sampai buta karena takut kepada Allah. Sahabat Umar bin Khattab mencambuk dirinya setiap Jumat apabila beliau ingat dalam satu pekan itu ada dosa yang beliau lakukan. Ngaten. Maka tamak sebenarnya tidak selalu buruk ya. Kalau tamak kepada akhirat, tamak kepada dakwah itu merupakan perkara atau sifat yang baik, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sedangkan Yahudi dalam ayat ini tamak kepada apa? Di lanjutannya, ahrasan nasi ala hayatin. Mereka adalah manusia yang paling tamak ala hayatin, untuk hidup. Maksudnya mereka ingin hidup panjang. Jadi kalau ditawari kepada mereka itu, kamu ingin hidup 70 tahun apa ingin hidup 1000 tahun? Mereka pilihnya apa? Itu orang tamak tuh. Jadi kalau Pak Dedi misalnya dikasih pilihan, Pak, panjenengan ingin hidup sampai 70 tahun atau ingin hidup sampai 200 tahun, pilih mana? 70. Enggak tamak berarti ya. Bukan Yahudi ya. Nah. Jadi ahrasan nasi ala hayah itu maksudnya adalah orang yang paling tamak untuk hidup. Jadi ingin hidup selama-lamanya. Wa minal ladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Jadi tidak hanya orang Yahudi yang ingin hidup lama di dunia ini, tapi orang-orang musyrik juga ingin hidup lama di dunia ini. Nah, cuman bedanya Bapak Ibu, kalau Yahudi itu ingin hidup lama sebab mereka takut mati, kalau mati nanti disiksa oleh Allah. Ngaten. Karena mereka tahu mereka banyak dosa kepada Allah. Kalau orang musyrik, orang kafir ingin hidup lama di dunia karena mereka memang tidak percaya adanya kehidupan akhirat. Ngaten. Kemudian Allah berfirman, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Salah satu dari mereka itu sangat ingin law yu'ammaru alfasanah, seandainya diberi umur, diberi usia alfasanah 1000 tahun. Ngaten. Jadi siapa yang ingin hidup sampai 1000 tahun, itu orang Yahudi itu. Ngaten. Jadi orang Yahudi itu atau orang-orang musyrik itu sangat amat ingin kalau mereka diberi umur alfasanah 1000 tahun. Sebenarnya kata 1000 dalam ayat ini bukan berarti umurnya 1000 tahun, enggak. 1000 itu biasa digunakan oleh orang Arab untuk menggambarkan jumlah yang banyak. Nah, jumlah yang banyak. Berapa jumlahnya? Saking banyaknya orang Arab biasanya sebut 1000. Ngoten. Artinya apa? Mereka ingin hidup selama-lamanya di dunia ini. Padahal kualitas hidup seseorang itu bukan dari lamanya hidup. Ngoten. Kualitas hidup seseorang itu bagaimana dia banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jatah umur umat Nabi Muhammad itu jatahnya berapa? Bainas sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70, dan sedikit kata Nabi yang bisa melampaui 70 tahun itu. Jadi kalau dibandingkan umat Nabi yang wafat di usia 70 tahun ke bawah dengan yang wafat di usia 70 tahun ke atas, itu lebih banyak yang 70 tahun ke bawah. Ngoten. Sedikit. Cuman walaupun umur umat Nabi ini antara 60 sampai 70, Allah muliakan dengan amal soleh yang bisa menandingi pahalanya umat-umat terdahulu. Ngoten. Seperti Lailatul Qadar. Kalau panjenengan beribadah 1 malam saja di malam Lailatul Qadar, itu pahalanya sama dengan orang beribadah selama berapa tahun? 83 tahun. Jadi beribadah 1 malam saja di malam Lailatul Qadar, Bapak Ibu, itu sama dengan hidup 83 tahun. Bagaimana umat Islam yang mendapatkan Lailatul Qadar sampai puluhan tahun? Berapa ribu tahun dia hidup di dunia ini? Ngoten. Kalau panjenengan bekerja 1 tahun, gajinya sama dengan bekerja 1 bulan, pilih mana?
Bekerja 1 tahun nih, gajinya sama dengan yang bekerja 1 bulan, pilih yang mana tuh? Yang 1 tahun apa yang 1 bulan? 1 bulan tapi lama Ustaz. Nah, jadi begitu ya, umat Nabi dikasih umur pendek oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman amalnya, pahala amalnya menandingi umat-umat terdahulu. Ya subhanallah. Ini bentuk cinta Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Yahudi itu sangat amat ingin kalau mereka diberi umur sampai 1000 tahun. Nah, sekarang saya tanya, boleh tidak minta umur panjang kepada Allah? Nah, dalam ayat ini Yahudi berkata, Allah berfirman bahwa Yahudi itu amat sangat ingin kalau mereka diberi umur sampai 1000 tahun. Boleh tidak kita minta kepada Allah umur panjang? Ya Allah, panjangkan umur hamba sampai 200 tahun begini. Boleh tak? Kalau hanya minta umur panjang saja, itu Yahudi. Nah, orang beriman boleh minta umur panjang tapi ditambah umur panjang yang taat kepada Allah. Kalau hanya minta umur panjang saja, itu Yahudi. Nah, supaya tidak sama dengan mereka, tambah umur panjang dan taat. Ngoten. Kalau doakan orang, jangan hanya doakan semoga umur panjang atau semoga panjang umur. Jangan hanya itu. Ngoten. Tapi doakan semoga panjang umur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Usia panjang kalau tidak taat kepada Allah itu percuma Bapak Ibu. Ngoten. Usia tidak panjang, 40, 50 sudah wafat, tapi kualitasnya bagus, itu luar biasa. Itu umur yang berkah. Ngoten. Seperti Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu kan wafat di usia 40 tahun. Tapi usia beliau sampai sekarang ini masih ada. Karena kitab-kitabnya kita baca. Ngoten. Jadi banyak sekali karangan kitabnya. Ada ratusan karangan kitab Imam An-Nawawi itu. Termasuk yang biasa dikaji sama orang-orang adalah Riyadhus Shalihin. Berapa masjid ngaji kitab itu? Ya, berapa orang baca kitab itu? Segitulah pahala Imam An-Nawawi. Dan sampai sekarang masih dibaca. Itu yang disebut dengan usia berkah. Ngoten. Orang yang sudah meninggal tapi kebaikannya masih terus ada. Nah, kita harus punya ini Bapak Ibu. Jangan sampai kita meninggal sama sekali kita tidak punya amal jariah. Kalau tidak bisa dengan ilmu, ya paling tidak dengan harta. Kalau tidak bisa dengan harta, dengan anak soleh. Ilmu tidak bisa, harta tidak bisa. Kemudian anak soleh juga tidak bisa. Ya, amal yang panjenengan bawa hanya yang panjenengan lakukan. Tidak punya amal yang terus mengalir walaupun panjenengan sudah meninggal dunia. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma huwa bimuzahzihihi minal 'adzabi ay yu'ammar." Dan umur panjang itu tidak membuat manusia itu selamat dari neraka, tidak bisa. Ngoten. Orang selamat dari azab Allah bukan karena umurnya panjang, tapi karena banyak beramal soleh. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah maha melihat bima ya'malun, dengan apa yang mereka lakukan. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia Allah maha melihat. Kalau kita baca ayat ini dengan penuh tadabbur, kita akan takut bermaksiat. Karena apabila kita bermaksiat, saat itu Allah sedang melihat kita. Tapi di sisi lain ayat ini hiburan untuk kita yang suka menyembunyikan amal. Walaupun orang lain tidak tahu amal kita, tapi kita tenang sebab Allah maha melihat. Baik, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.